Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, Ibu Guru dan dosen penguji UKIN tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Amelia Fultami. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi teks ceramah. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar ke depan pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Demikian perkenalan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam pada guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Nah, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Farel sama Akbar. Oke, Farel apa nak? Farel izin, Akbar saya. Dan Ibu tengok tadi lemas-lemas sekali ininya, jawab salamnya ya. Mana semangat paginya ya? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Lagi ya nak? Mana semangat paginya? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat. Sudah? Nah, hari ini kita akan belajar tentang teks ceramah. Apa yang kita pelajari tentang teks ceramah? Hari ini kita akan belajar tentang menelaah struktur dan aspek bahasa dari teks ceramah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas apa itu ceramah, apa tujuan ceramah, ya kan? Nah, Ibu mau mengingatkan kembali apa itu ceramah. Ada yang masih paham, ada yang masih ingat? Yang Morin? Teks ceramah adalah teks yang berisi informasi tentang petunjuk atau nasihat yang akan disampaikan kepada pendengar. Iya, beri tepuk tangan dulu semua. Teks ceramah merupakan teks yang berisi nasihat atau petunjuk yang akan disampaikan kepada pendengar. Ketika berceramah pastilah memiliki tujuan. Apa saja tujuan dari teks ceramah? Ada yang tahu? Ya, Beatrice? Tujuan teks ceramah ada 3, Bu. Ya, apa saja? Informatif atau memberi informasi. Yang kedua, persuasif atau mengajak. Yang ketiga, rekreatif, menghibur. Iya, tujuan ceramah ada 3. Yang pertama tujuannya memberikan informasi atau informatif. Yang kedua rekreatif, menghibur sifatnya. Dan yang ketiga persuasi, bersifat mengajak, ya kan? Nah, hari ini kita akan belajar menelaah struktur dan aspek bahasa. Sebelumnya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah menelaah isi teks ceramah yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat menelaah struktur ceramah yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat menelaah aspek bahasa dari teks ceramah yang dibaca. Nah, sudah pernah membaca ceramah? Sudah pernah mendengar ceramah? Sudah. Nah, kali ini Ibu akan menyampaikan teks ceramah, ya kan? Teks ceramah ini tentang pendidikan. Silakan dibaca, Morin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf tata usaha di SMA Negeri 2 Kisaran
dan juga siswa-siswi yang saya cintai dan banggakan. Puji dan syukur kita akan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa salawat dan juga salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang saya hormati, pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang maju membawa negara tersebut menjadi terdepan. Maka dari itu, kita harus memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi dan presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan, pernah berbicara. Lanjut, Beatrix. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. Artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Selama ini kita berlomba-lomba di bidang ekonomi, teknologi, atau keamanan dengan negara-negara lain. Saya tidak akan katakan bahwa persaingan tersebut buruk. Namun, kadang kita melupakan satu bidang yang sebenarnya lebih penting, yaitu pendidikan. Bila kita mendahulukan pendidikan yang bermutu, maka kemajuan di bidang lain niscaya akan mengikuti. Hadirin yang berbahagia, mari kita ingat kembali Ki Hajar Dewantara, tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Saya setuju dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Indonesia begitu beragam, mulai dari adat kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. Semua berbeda-beda di tiap-tiap wilayah. Kita tidak bisa memaksakan standar pendidikan ibu kota ke daerah-daerah. Lanjut, Bunga. Saya yakin setiap daerah punya potensi masing-masing. Coba pahami potensi yang terdapat di setiap daerah. Setiap guru dan pelajar di daerah tidak bisa dipaksakan dengan sistem yang tidak berpihak pada kebahagiaan batin atau keselamatan hidup mereka. Harus ada kompromi dalam menjalankan proses pelajaran mengajar. Karena pelajar bersekolah bukan untuk menjadi robot atau menjadi calon-calon guru. Maka baiknya kita tinggalkan istilah latar belakang bersaing atau tertinggal. Sebaliknya, mari kenali potensi setiap daerah. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan sesuai dengan yang dicita-citakan. Ki Hajar Dewantara semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Oke, Bunga. Beri tepuk tangan dulu teman kalian. Ini adalah teks drama. Di dalam teks ini ada masalah. Apa yang dibahas di dalam teks ini? Sistem pendidikan di Indonesia. Di dalam teks drama ini sudah pasti ada struktur ya kan? Dan aspek bahasa. Nah, ini akan Ibu bagikan LKPD kepada kalian. Di sini ada tugas kalian yaitu menelaah isi, struktur dan aspek bahasa dari teks ceramah yang telah dibaca. Sudah, sebelum Ibu membagi LKPD, Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Sudah, aturannya Ibu akan melihat absen. Yang nomor ganjil silakan bergabung dengan nomor ganjil. Nomor genap silakan bergabung dengan nomor genap. Oke? Oke, paham? Paham, Bu. Ibu kasih waktu 1 menit, silakan bergabung dengan kelompoknya. Baik, Ibu akan membagikan LKPD kepada setiap kelompok.
Silakan disimak, nanti Ibu akan tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di kanal YouTube saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi teks ceramah. Sebelum kita ke teks ceramah, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah mendengar ceramah? Nah, saya yakin kalian pasti sudah pernah mendengar ceramah. Apa itu yang dimaksud dengan ceramah? Teks ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk-petunjuk kepada pendengar. Nah, apa sih perbedaan ceramah, khotbah, dan pidato? Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang cenderung bersifat persuasif, yaitu untuk mengajak pendengar mengubah persepsi, sikap, atau tindakannya. Pidato juga sering dipakai untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengar. Yang kedua, khotbah merupakan pembicaraan di depan umum yang biasanya berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktik ibadah. Bisa berupa ajakan untuk memperkuat keimanan para pendengar. Sedangkan yang ketiga adalah ceramah. Ceramah bersifat lebih umum yang berfungsi menyampaikan suatu pengetahuan, informasi, atau isu tertentu yang umum mencakup semua bidang. Seringkali ceramah disampaikan oleh seorang pakar atau orang yang ahli di bidangnya. Apa saja sih struktur dari teks ceramah? Nah, struktur teks ceramah yang pertama adalah salam pembuka. Salam pembuka digunakan untuk menyapa khalayak. Contoh, Assalamualaikum, selamat pagi, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembuka. Pembuka berisi pengenalan isu atau pendahuluan. Sedangkan yang ketiga adalah isi. Isi berisi pemaparan argumen yang disertai dengan fakta sesuai dengan topik ceramah. Yang keempat adalah penutup. Penutup merupakan penegasan kembali atas pernyataan yang telah disampaikan sebelumnya. Penutup juga bisa berupa kesimpulan dan saran. Yang kelima adalah salam penutup. Salam penutup digunakan untuk mengakhiri ceramah. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari ceramah? Tujuan ceramah terbagi atas 3. Yang pertama adalah informatif. Informatif artinya bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada pendengar. Yang kedua adalah persuasif. Persuasif bertujuan untuk menyampaikan informasi yang dapat mengajak atau mempengaruhi pikiran dan tindakan si pendengar. Yang ketiga, tujuan dari ceramah adalah rekreatif. Nah, rekreatif ini bertujuan untuk menghibur pendengar. Selanjutnya, apa saja sih kaidah bahasa dari teks ceramah? Kaidah bahasa teks ceramah yang pertama adalah menggunakan kata sapaan. Nah, menggunakan kata sapaan ini seperti kata selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan lain sebagainya. Kaidah bahasa yang kedua yaitu menggunakan kata ganti orang. Nah, di sini kata ganti orang yang digunakan adalah kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak. Contoh kata ganti orang pertama tunggal adalah saya, aku. Yang kedua adalah contoh kata ganti orang kedua jamak adalah anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para hadirin. Kaidah kebahasaan yang ketiga adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas ini menggunakan kata yang menunjukkan sebab akibat atau argumentasi. Contoh konjungsi kausalitas adalah dengan demikian, akibatnya, maka. Kaidah bahasa yang keempat adalah menggunakan kata persuasif. Kata persuasif digunakan untuk bertujuan untuk mengajak seseorang. Contoh kata persuasif yang digunakan dalam teks ceramah adalah sebaiknya, hendaklah, seharusnya.
Dan kaidah bahasa yang kelima adalah menggunakan kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini bertujuan untuk melarang atau meminta seseorang untuk melakukan tindakan sesuatu. Contoh kalimat imperatif adalah jangan, coba pahami, dan lain-lain. Nah, sekarang sudah paham kan tentang teks ceramah? Demikianlah pembahasan teks ceramah pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sudah dilihat LKPD-nya? Sudah? Di situ ada petunjuk kegiatan kan? Nah, silakan dikerjakan LKPD-nya. Silakan berdiskusi. Ibu kasih waktu 15 menit. Sudah? Ada pertanyaan sebelum mengerjakan? Oke, silakan dikerjakan LKPD-nya dengan waktu 15 menit. Sudah? Waktunya sudah habis ya? Nah, sekarang kita akan presentasi ke depan. Aturan presentasinya begini. Kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusinya tentang struktur teks ceramah. Lalu kelompok 2 akan memberikan tanggapan. Sudah paham? Begitu selanjutnya, kelompok 3 akan maju mempresentasikan aspek bahasa dari teks ceramah. Lalu kelompok 4 memberikan tanggapan. Begitu seterusnya. Ada pertanyaan? Tidak, oke. Baiknya kita akan langsung saja memulai ya. Silakan kelompok 1 nah. Selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang teks ceramah. Nama saya Morin Balkis. Nama saya Bunga Deswita. Nama saya Bastian Irwan. Nama saya Ismail Irwan.
salam pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf UTH di SMA Negeri 2 Kisaran dan juga siswa-siswi yang saya cintai dan banggakan. Lalu saya akan membacakan bagian pembuka teks ceramah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat menghadiri acara kali ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, salawat dan juga salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Hadirin yang saya hormati, pendidikan memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan yang maju membuat negara tersebut menjadi terdepan. Maka dari itu, kita harus memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Nelson Mandela, seorang pejuang hak asasi dan presiden politik pertama di Afrika Selatan, pernah berbicara, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Artinya, pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Saya akan membacakan suatu teks isi kutipan teks paragraf ketiga. Selama ini kita berlomba-lomba di bidang ekonomi, teknologi, atau keamanan dengan negara-negara lain. Saya tidak akan katakan bahwa persaingan tersebut buruk. Namun, kadang kita melupakan satu bidang yang sebenarnya lebih penting, yaitu pendidikan. Bila kita mendahulukan pendidikan yang bermutu, maka kemajuan di bidang lain niscaya akan mengikuti. Hadirin yang berbahagia, mari kita ingat kembali Ki Hajar Dewantara, tokoh yang berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Beliau pernah mengatakan, pendidikan dan pengajaran di dalam Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Saya setuju dengan yang disampaikan Ki Hajar Dewantara. Indonesia begitu beragam, mulai dari adat kebudayaan dan kebiasaan masyarakat. Semua berbeda-beda tiap wilayah. Kita tidak bisa memaksakan standar pendidikan ibu kota ke daerah-daerah. Saya ingin setiap daerah punya potensi masing-masing. Coba pahami potensi yang terdapat di setiap daerah. Setiap guru dan pelajar di daerah tidak bisa dipaksakan dengan sistem yang tidak berpihak pada kebahagiaan batin atau keselamatan hidup mereka. Harus ada kompromi yang menjalankan proses belajar mengajar. Karena pelajar bersekolah bukan untuk menjadi robot atau menjadi calon-calon guru. Maka baiknya kita tinggalkan istilah terbelakang, terasing, atau tertinggal. Sebaliknya, mari kita kenali potensi tiap daerah. Saya akan membacakan demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga pendidikan di Indonesia semakin berkembang dan sesuai dengan yang dicita-citakan Ki Hajar Dewantara. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang dibacakan oleh Isnaini tersebut merupakan bagian penutup dan salam penutup. Untuk kelompok 2 silakan beri pendapat. Kelompok kami, jawaban dari kelompok 1 sesuai dengan yang kami diskusikan. Baik, terima kasih. Sekian presentasi kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi. Pagi. Silakan didengar dari tepuk tangan kelompok 1. Dan sesuai ya struktur dari teks ceramah yang telah ditelaah oleh kelompok 1. Sekarang kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang aspek bahasa. Silakan Nak. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks ceramah. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Lotang, saya Naila Khairunisa, dan saya Naila Kristina Saragi. Saya Dr. Setiawan. Teks ceramah aspek kebahasan yang pertama akan dibacakan oleh Naila.
Kaidah bahasa pertama yaitu kata sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kaidah kebahasaan kedua adalah kata ganti orang, yaitu kita, saya, siswa-siswa, hadirin Bapak dan Ibu guru. Kaidah bahasa ketiga pemburu komunitas adalah maka dari itu dan demikian. Kaidah bahasa yang keempat yaitu kalimat persuasif. Mari kita ingat kembali Ki Hajar Dewantara. Kaidah bahasa yang kelima yaitu kalimat imperatif. Coba pahami potensi di setiap daerah. Sekian dari hasil diskusi kami. Kelompok 4 silakan berikan pendapatnya. Kami jawaban yang telah diberikan oleh kelompok 3 telah sesuai dengan hasil diskusi kelompok kami. Terima kasih. Kelompok 3 saya ucapkan selamat pagi. Pagi. Silakan duduk untuk kelompok 3. Berikan dulu tepuk tangan. Sudah? Nah, kita sudah melakukan presentasi yang dipaparkan oleh kelompok 1 dan 3 sudah sesuai dengan struktur dan aspek bahasa dari teks ceramah. Nah, hari ini kita akan melaksanakan evaluasi. Sudah? Evaluasi akan menggunakan aplikasi Quizizz. Silakan keluarkan gawaimu. Oke, akan kita mulai kuis dengan aplikasi Quizizz. Oke, nanti Christina lagi. Ayo jawab pertanyaannya. Pembelajaran kita hari ini, kita sudah membahas tentang struktur dan aspek bahasa. Siapa yang bisa melakukan refleksi, nak? Joy, silakan. Pengertian dari teks ceramah yaitu teks yang berisi pemberitahuan atau penyampaian informasi yang bertujuan untuk memberikan nasihat atau petunjuk kepada pendengar. Struktur ceramah ada 5. Yang pertama, yang digunakan untuk menyapa khalayak. Yang kedua, keempat, penutup. Yaitu adalah penegasan kembali atas pernyataan sebelumnya, bisa dikatakan dengan kesimpulan atau saran. Yang kelima, salam penutup, yaitu digunakan untuk mengakhiri ceramah. Kaidah pembahasan ceramah ada 5. Yang pertama, kata sapaan. Yang digunakan kata sapaan yaitu selamat pagi, siang, sore, dan lain sebagainya. Yang kedua, kata ganti orang.
Kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Contoh kata ganti orang pertama tunggal itu saya, aku, kami. Contoh kata ganti orang kedua jamak yaitu anak-anak, bapak-bapak, hadirin sekalian, dan saudara-saudara. Yang ketiga, konjungsi kausalitas. Memakai konjungsi kausalitas yaitu kata yang menunjukkan sebab dan akibat. Contohnya seperti oleh karena itu, akibatnya, maka. Dan yang keempat adalah kata persuasif. Menggunakan kata persuasif untuk mengajar seseorang. Contohnya seperti mari, sebaiknya, seharusnya, dan lain sebagainya. Yang kelima, kalimat imperatif. Kalimat imperatif yaitu untuk bertujuan melarang atau meminta seseorang melakukan sesuatu. Seperti jangan dan coba pahami. Terima kasih. Oke, dulu untuk teman kita Joy. Ya, hari ini kita telah belajar tentang struktur dan aspek bahasa dari teks ceramah. Ada 5 Bu strukturnya, iya benar sekali. Struktur yang pertama adalah salam pembuka untuk menyapa halayak. Iya, lalu ada pembuka untuk mengantarkan ke isi, lalu ada isi yang berisi maksud dan tujuan si penceramah. Yang keempat penutup yang berupa masukan dan saran. Yang kelima adalah salam penutup. Ya, begitu juga dengan aspek bahasa. Ada berapa Bu? Ada 5. Ada kata sapaan, kata ganti orang, konjungsi kausalitas, dan kalimat imperatif serta kalimat persuasif. Baik, nah, Ibu yakin kita sudah paham semua tentang struktur dan aspek bahasa dari teks ceramah. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang menulis teks ceramah. Menulis teks ceramah sesuai dengan aspek dan struktur teks ceramah yang telah dibahas pada hari ini. Kalian bisa menggunakan beberapa referensi untuk menulis teks ceramah. Ada pertanyaan, Nak? Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Wawan pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Beri salam kepada guru. Selamat pagi, Bu.